lengkapnya Langgangkua ini mungkin nanti kita bisa diskusi lepas. Di kekuatan kolaborasi itu menghasilkan namanya audio revenue. Per 2 tahun pindah lagi karena tempat yang ditinggalkannya itu sudah kering, sudah tidak menghasilkan lagi bahan makanan. Kebaruan-kebaruan ataupun dinamika sosial yang terjadi saat itu hingga hari ini terus bergerak. Gitu. Nah, mungkin poin-poin tersebut bisa dibaca ulang dalam konteks perjuangan ke depan. Kelemahan kita di Indonesia sekarang itu ada database. Atau genre musik seperti apa sih yang ratingnya tinggi untuk di Sumatera Barat? Produksi lintas komunitas, kita buat packaging. Nggak pandai udahlah, yang penting dia tamat. Kalau dia tamat dia bawa nama kok. Nah saya pikir diisi seperti itu juga. Logikanya kan kita support ya. Dan beberapa rekan-rekan yang hadir di sini mulai menggagas kegiatan ini, dan malam ini merupakan pra sebelum launching, karena insya Allah forum Langgangkua ini akan kita launching di tahun 2022 bulan Januari. Ibadah gitu, yang mana kita dapat mendiskusikan hal segala sesuatu tentang kesenian dan kebudayaan. Dia takut pun ekor gitu kan. Berdua saya pernah merabai. Kalau ikut Sebenarnya nak selesai sebenarnya. Kita awalnya itu memang muncul dari barat sebetulnya, Eropa gitu. Dan ternyata jadi BPND diperintahkan untuk membuat gudang pendidikan yang bisa dimanfaatkan oleh stakeholder. Untuk kita. Iya. Nah, Kapten Mood sebagai seniman instalasi yang diminta untuk hadir di Siko membenahi Langgangkua, kemudian yang otomatis tidak do pitih-pitihnya, merasa dimanfaatkan kawan-kawan yang lain tidak sih? Wih, merasa lah. Cek 2 3 dah mulai no. Sana basuh balik Jo yang tabuzari yang tagi budak seringnya di pot bunga hari ke sana yang ada di Langgangkua. Nah, Langgangkua kok sebenarnya banyak kini kok orang-orang hebat di sana, anak-anak muda luar biasa. Kebetulan memang juga anak tua di sana. Ada Mahatma Muhammad Sinan. Halo bro. Halo. Ada Puji di Siko, kemudian ada Kapten Mood di Siko. Nah, si orang-orang kok sana kan wak gali maaf perannya di Langgangkua. Nah, Atma salah satu penggagas dari keberadaan Langgangkua sebenarnya. Wak tanya dulu seketik ke Mahatma Muhammad, sebenarnya Langgangkua apa? Atma, apa sebenarnya Langgangkua kok? Dan sebetulnya keinginannya Langgangkua kok ke depan sarupua. Mungkin pacik mik Atma. Pacik mik Atma, iya. Komik banyak data. Ya, Dayang. Sebenarnya Langgangkua sebetulnya serupa namanya itu ruang temu, ruang temu Langgangkua. Artinya ruang ko diinisiasi oleh beberapa kawan-kawan seniman, pelaku seni, beberapa representasi dari komunitas di Sumatera Barat. Itu diantaranya ada beberapa kawan-kawan serupa Dajon Yandra, Rijal Tanmenan, kemudian Puji, kemudian Kapten Mood, dan sebetulnya cukup banyak representasi dari lintas komunal yang kemudian menginisiasi dari terbentuknya ruang diskusi atau ruang temu Langgangkua gitu. Sebetulnya Langgangkua lebih diupayakan sebetulnya ke depan tidak muluk-muluk, karena kita di Siko setiap bulannya mengadakan forum diskusi apa hal-hal yang sebetulnya bisa menjadi pemantik dalam proses kreatif kawan-kawan di masing-masing komunal. Selain itu misinya juga tentu saja mendekatkan
proses kreatif lintas disiplin bidang. Apakah kemudian hal-hal yang kaitan dengan isu kesenian dalam konteks penciptaan karya ataupun hal-hal yang kaitan dengan tata kelola. Itu sebetulnya. Barangkali diskusi jalan. Diskusi baru 2 kali, Dayuang. Itu di akhir tahun 2021. Itu ada pembicaraan diskusi dengan tema kuratorial atau kurasi. Kemudian di tahun 2022 di awal kita menggagas patang tematiknya lebih eksistensi komunal di Sumatera Barat. Hal itu tidak lepas sebenarnya salah satu misinya ya kita mencoba mandakean dan jauh lah atau kemudian mencoba menghimpun gagasan-gagasan basamu supaya kerja kolektif lintas komunitas, lintas kolaborasi ataupun kolektif dan kreator kawan-kawan di seni khususnya secara umum kawan-kawan yang berkegiatan di penggiat budaya gitu itu bisa kita himpun di Siko gitu. Nah itu kan ada 2 kali diskusi, niatnya kan artinya diskusi itu ruangko adalah tempat bertemunya lintas komunal. Jadi komunal hadir di Siko, kemudian kita berdiskusi dengan tema-tema yang lebih ditentukan. Nah tema-tema kok membuatnya lebih spesifik kah atau secara global? Misalnya awak membahas tentang musik saja atau tari saja, seni rupa saja, atau bahas sih sebenarnya konsep yang ingin dihadirkan di Langgang Kuau? Ya sebetulnya kalau pada ruang diskusi kita ndak membatasi spesifik hal-hal tertentu ya gitu. Kalaupun harus menjurus ke spesifik itu kemudian kawan-kawan lintas komunal bisa saling merespon gitu. Artinya ada kecenderungan di pemetaan komunal kita ketika kita hanya spesifik membahas iko orang tari, iko orang teater, iko orang seni rupa gitu. Nah, padahal gagasan-gagasan yang dalam forum diskusi itu bisa mempertemukan baik dalam proses penciptaan karya, baik dalam tata kelola gitu. Itu sebenarnya bisa jadi pemantik lebih banyak karena distribusi pengetahuan itu berjalan di Siko gitu. Jadi kalaupun kita berbicara hal-hal yang spesifik katakanlah seni rupa gitu. Bagaimana sudut pandang seni rupa dari kawan-kawan seni pertunjukan, bagaimana sudut pandang seni rupa dari kawan-kawan seni media gitu, film gitu. Nah, hal-hal itu justru akan mempercapai perkembangan apakah di keciaan ekosistem, apakah kemudian jejaring kolektif lintas komunal. Nah, hal itu yang diharapkan bisa setidaknya ruang Gang Kuau menjadi ruang alternatif lah untuk pertemuan itu. Aduh cek, kok kan tampaknya jauh kok. Menjadi kendala enggak sebenarnya tampaknya jauh. Jadi di sana Langgang Kuau ada di Lubuk Minturun, mungkin paling pinggir kota Padang dan suasana pedesaannya masih sangat kental, nak lebih nyaman asri di Siko. Jadi kendala enggak kondisi Serpeko kalau Mahatma melihat kondisinya? Ya kalau secara personal alhamdulillah kalau mencaliak dari 2 kali forum diskusi di ruang Langgang Kuau sebetulnya jarak justru enggak menjadi halangan ya dari keinginan besar kawan-kawan untuk bertamu dan berdiskusi gitu. Justru tak bantu karena berada di alam ruang yang salju asri. Kebetulan di Siko sinyal tuh agak payah juga Dayuang. Ya, sehingga lebih fokus orang ya. Sehingga orang lebih fokus. Fokus diskusi. Jadi, ya. Kan diskusi akan mencari update tiap sebentar gitu. Betul. Jadi suasana justru lebih mendukung dan dari 2 kali pertemuan diskusi itu kawan-kawan cukup antusias lah berdiskusi di Langgang Kuau. Oke. Nah, ada yang menarik. Nan Surangko sanaknya cukup jauh ke di Piaman ya kan. Ada Puji sih kok. Puji kita masuk salah satu yang menginisiasi. Puji sementara domisili di Pariaman. Puji mana Langgang Kuau seperti ya sih? Oke. Tunggu dulu sebelum itu. Kalau Atma mungkin sanak tahu ya. Dia punya nantumpa, peran teater, sutradara. Puji sebenarnya basic seni apa sih sebenarnya Puji? Orang banyak nak tahu kok. Paling top satop itu lah ya. Yo, tuh kok perkenalkan diri abang gitu ya. Iya. Saya nak coba. Iya tuh. Ajuatman. Jadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Puji. Kalau aktivitas domisili saya di Pariaman Kota dan kalau untuk kelompok komunal yang sedang saya jalankan sekarang ini namanya Margin X, itu konsentrasinya seni sama budaya dan fokus seninya itu kayak teater sama film gitu, dan ini baru bisa dikatakan berdiri sekitar 2 tahun yang lalu gitu kan. Jadi masih santai proses pergerakannya gitu kan. Kalau untuk aktivitas di Pariaman sekarang
tahun belakang kita lebih banyak mengarah ke tata kelola seperti yang dikatakan oleh Ajuatma. Ya, karena itu yang merupakan salah satu yang saya lihat yang dibutuhkan di daerah Pariaman. Oke, kalau untuk menjawe aja buyuang kok ajo gini ngomongnya sana ya. Nah, ada. Ajo mumui. Spesial itu, Bang. Apa pertanyaan tadi itu, Bang? Yuk, pandangannya kan dari Pariaman cukup jauh menempuh ke Padang dan mau antusias banget untuk di Langgang Kuau. Sebetulnya Puji apa sih sebenarnya awak cari di Langgang Kuau? Kemudian Puji secara pribadi memandang apa sih keuntungannya, perlukah seperti Iko awak gitu? Oke, jadi dari awal tuh awak mencilek flyer kegiatan pertama Jo gitu kan. Itu ada diskusi membahas tentang bagaimana sih kalau pandangan awak, pemahaman awak tentang proses kuratorial di Sumatera Barat. Itu yang diskusi pertama gitu kan. Dan diskusi pertama untuk mengikuti pembahasannya menarik, dan orang-orang yang tiba di situ tuh kayak Pak Undri dari Dinas Kebudayaan Provinsi gitu kan, BPNB, dan beberapa orang-orang yang rasanya berkepentingan di forum tema hari pertama, kegiatan pertama gitu kan. Dan setelah itu ya kawan-kawan di Langgang Kuau kumpul dan mendiskusikan gitu kan, Langgang Kuau iko bagusnya kita pangan kan, itu setelah tuh pembahasan setelah diskusi yang pertama gitu kan, ibaratnya diskusi internal gitu. Nah di situ tuh yang menarik itu tuh sebuah forum diskusi yang harusnya awak miliki di Sumatera Barat, Yuyuang gitu. Ibaratnya kalau yang dalam pandangan awak di Sumatera Barat pula secara umumnya itu kreator banyak gitu, pencipta banyak, pemain banyak. Nah, untuk yang membahas diskusi tentang apakah itu berhubungan dengan seni, apakah itu berhubungan dengan budaya, itu nak dodoh gitu kan, karena yang rutin ya, yang bisa dikasih konsentrasi di situ gitu, karena itu sangat perlu gitu. Perlu itu biar kalau dalam pandangan awak, ya dalam kesenian itu anda hanya mengandalkan intuisi awak dalam berkarya. Ada pertimbangan kajian yang harusnya mungkin dipelurihan gitu, biar simpang apakah itu mungkinnya berangkat dari tradisi ke menuju tradisi kreasi atau tradisi kontemporer gitu. Nah, pemahaman seperti koko mungkin harus agih ruang sekatnya gitu kan, untuk bagi pemahaman yang nanti bermuara ke ilmu pengetahuan yang bakalan dituliskan dalam setiap kali diskusi di Langgang Kuau gitu kan. Jadi kalau menurut awak, ya tentang Langgang Kuau sendiri, kalau memang di Sumatera Barat tuh yang awak cari biasanya kegiatan diskusi itu kan cuma selingan bang gitu. Iya. Nah kini di Langgang Kuau tuh justru kegiatan diskusi itu yang bakal difokuskan gitu. Yang selama aku mungkin pertunjukan, ya habis pertunjukan atau setelah pameran kita sedikit diskusi tentang karya gitu kan. Nah kalau mau ada kecemasan serpo Iko sedang yangnya, kemudian lama-lama kan yang nampak di awal perkembangannya ke lama kan lah berhenti hilang. Langgang Kuau apakah akan seperti itu prediksi Puji? Insya Allah kalau seandainya mungkin awak di situ selagi tujuannya itu masih jelas gitu kan, jelas dalam artian ya ketika awak mungkin membranding konsep dasar dari Langgang Kuau itu ruang temu gitu kan, kita membahas apakah itu konsep, apakah itu gaya berpikir pelaku seni di Sumatera Barat atau penggiat budaya di Sumatera Barat gitu kan. Ya kalau seandainya awak masih berpikir itu dalam konteksnya misalnya paham seni gitu kan, dan awak konsisten bahwasanya itu memang penting gitu, ya itu pasti bakalan berlanjut gitu kan. Dia kenapa tidaknya berlanjut tuh Jubuyuang gitu. Kalau secara pribadi gitu kan, di Pariaman gitu kan, yo jauh-jauh datang kemari gitu. Dari sisi lain tuh secara pribadi awak memang melihat Langgang Kuau membuka ruang seperti itu loh gitu. Ya kenapa tidak awak respon gitu kan. Dan itu kan ruang enggak untuk mengeksklusifkan diri untuk kelompok tertentu, artinya memang untuk seluruh komunitas ya Atma ya. Nah, ya itu tadi gitu kan, yang ibaratnya sangat open sekali. Open itu yang menjadi daya tarik gitu kan. Siapapun bisa membahas di sini, siapapun bisa terlibat di sini gitu kan. Yang artinya kalau seandainya memang menganggap Langgang Kuau itu sebagai ruang temu gitu kan, dan rasanya ruangku bisa menjadi wadah gitu kan, wadah untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi wawasan gitu kan. Ya mungkin kita dulu lah yang di Sumatera Barat Jubuyuang gitu kan. Ibaratnya mungkin kawan-kawan yang di daerah di luar Padang tuh memang jarak agak sedikit jauh, tapi kalau seandainya mungkin memang penting program itu dilaksanakan, ya kenapa tidak awak untuk menghadiri dan ikut serta untuk membagikan pemikiran-pemikiran awak di daerah masing-masing gitu kan.
Nah, sana ruang temu Langgang Kuau sebetulnya Kemang Langgang Kuau, kebetulan daerahku di Lubuk Binturun. Nama daerahku dulunya dikenal sebagai Langgang Kuau. Langgang Galanggang Kuau adalah burung yang menjadi maskot Sumatera Barat. Mungkin burung kuau itu kini lah punah. Kemudian kawan-kawan memangkainya menjadi sebuah kelompok namanya ruang temu Langgang Kuau. Nah, ruang temu Langgang Kuau kok tentu nak lape dari sentuhan-sentuhan tangan-tangan dingin orang yang berusaha mensulap. Kebetulan aku tampek kok sama Rimbo disulapnya orang. Ada orang ke sana, seniman seni rupa instalasi yang dikenal dengan Kapten Mut. Sebenarnya namanya nggak tahu bodoh, nggak bisa nggak muahnya menjelaskan nama lengkapnya doh. Kapten Mut ada di situ deh. Nah, Kapten Mut tanya deh. Sebetulnya konsep instalasi Kapten Mut di Langgang Kuau kok serupa sih. Iko ya lah di mikro kan. Iya. Jangan salah. Kok ada stay lut. Iya. Jadinya kan. Bahas warnanya Kapten Mut. Aman toh. Mana ya? C. Iya. Cerita deh konsep Langgang Kuau kok dari karya instalasi Kapten Mut. Kalau untuk awalnya kan dari bermula dari pondok kok. Iya. Pondok kok dari kegiatan awak yang dulu yang tikam kundang. Iya. Sebuah karya instalasi kebetulan kan dipindahkan tuh dari Taman Budaya terus Pailo ke Palembayan, akhirnya bermuara lah di Langgang Kuau kok. Iya. Nah, akhirnya setelah pondok kok lah berdiri kokoh, terus ada penambahan bla 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 karena memanfaatkan lah sisa-sisa yang dari karya-karya yang sebelumnya gitu, dari limbah-limbah segala macam. Ikut seniman instalasi kok nak memanfaatkan sisa-sisa dan limbah gitu kan. Daripada nak terpakai kan gitu. Jadi muncullah ide-ide daripada Iko bisa jadi kayak cuma untuk kayu bakar sih, apa salahnya kalau Iko dibuat jadi suatu tempat lo gitu bisa dipakai dengan fungsi yang lain lo gitu sebagai benda pajang kah, benda yang bisa jadi tempat duduk kah, atau kursi kah, atau meja kah yang awak lakukan kini lah sedang duduk kok itulah. Jadi konsepnya tuh sederhana gitu kan, cuma memanfaatkan ruang lah dan juga bahan-bahan baku. Kondisinya sebetulnya kan Langgang Kuau itu memang benar-benar hanya dari kita untuk kita. Iya. Nah, Kapten Mut sebagai seniman instalasi yang diminta untuk hadir di Siko membenahi Langgang Kuau, kemudian yang otomatis tidak do pitih-pitihnya, merasa dimanfaatkan kawan-kawan yang lain tidak sih? Wih, merasa lah. Nggak tahu. Kalau saya tahu sana. Kalau gaya biawak Rimbo bantu ya kan. Jadi sebenarnya pak, sebenarnya pak. Artinya Kapten Mut yang sebenarnya karya-karyanya sangat luar biasa. Maupun barangkali memakai ambo pun pernah memakai Kapten Mut. Memanfaatkan kemampuan keahlian Kapten Mut. Nah, di Langgang Kuau benar-benar itu menjadi sebuah bentuk partisipasi. Kapten memandang apakah memang penting bagi Kapten Mut berada di lingkungan kawan-kawan serupa atau cukup ya udah saya jadi seniman instalasi dan bisa disurang tanpa bantuan kawan-kawan. Mbak sih. Sebenarnya kalau sendiri kalau untuk yang namanya berkesenian itu emang cukup semangat lah ya, cukup berapi-api, on fire ya kan, ya menggebu-gebu kan, gitu. Apalagi secara awak bersama-sama sama kawan-kawan yo yang sama-sama bersemangat yo untuk kemajuan berkesenian lah untuk di Sumatera Barat untuk ke depannya gitu. Jadi rasa apa salahnya sih gitu kan, awak banyak kontribusi di dalam itu gitu kan, nggak masalah. Memang gitu. Sejak di Langgang Kuau kok bulu ayam memang harus ada di telinga ya. Aku kebetulan awak bingung lo kan tah bulu burung kuau ya kan, karena pagi baru jago lah dosa bulu burung kan, tah burung sial lah lah ya kan. Tentang agak copot sambung kali kau. Oh iyalah, mantap. Tapi ada pertanyaan Cek Ahmad mungkin menunjukkan. Kamu mencari kan banyak anak muda yang terlibat, seniman-seniman muda yang terlibat di Langgang Kuau. Iko enggak bentuk cara anak-anak muda Sumatera Barat mengkotak-kotakkan diri sehingga iko generasi muda yang tua ndak dan peran serta seniman-seniman yang lebih senior lah wak kecian untuk kehadirannya di Langgang Kuau menjawab persoalan iko gini. Ya sebetulnya ndak menarik yang ketika kita berbicara masih pengkotak-kotakan, sentimental, egosentris gitu. Memang tidak menarik karena pada dasarnya dalam 10 tahun terakhir kantong budaya itu banyak. Kantong budaya apakah itu komunal, kelompok, sanggar, komunitas-komunitas itu banyak tersebar. Ya, bahkan juga seniman-seniman personal yang kemudian justru masuk dan bekerja secara kolektif kepada ruang-ruang ataupun komunitas-komunitas yang sebetulnya juga
sudah terjalin lah kerja-kerja yang baik lintas bidang ini, khususnya dalam 10 tahun terakhir. Kemudian kita lihat juga gerakan itu semakin baik dalam 2 tahun terakhir, apalagi sejak pandemi ini. Justru sejak pandemi dimulai dari forum-forum yang mungkin basisnya adalah virtual gitu, itu justru semakin mendekatkan dengan teknologi, itu justru mendekatkan antar personal, antar komunal gitu. Nah, Langgang Kuau sebetulnya alternatif gitu. Ketika kita berbicara sudah banyaknya kantong-kantong budaya tumbuh, sanggar-sanggar, kelompok-kelompok mulai kemudian bergerak gitu. Ya seperti yang Puji bilang tadi, kita kekurangan sebetulnya ruang diskusi. Walaupun pada kantong-kantong budaya atau komunal-komunal tersebut tentu saja dia punya dapur kerja yang spesifik gitu. Nah, dapur kerja yang spesifik ini tentu saja bisa menjadi semacam perbandingan, semacam kemudian pertukaran pola kerja. Kalau kita tadi sepakat bahwasannya tata kelola kita ini masih cukup bermasalah, tentu saja dengan pola-pola yang spesifik masing-masing dapur komunal tadi, kita bisa membagi pengalaman-pengalaman kerja dari masing-masing dapur komunal yang spesifik. Nah, sebetulnya ruang temu Langgang Kuau bisa menjadi tempat yang kemudian mempertemukan pola-pola kerja tersebut gitu. Nah, terkait pertanyaan Dayuang soal kemudian ini generasi tua generasi muda, saya pikir juga tidak tepat ya, karena kalau kemudian kita lihat polanya kan di Langgang Kuau kita memang selalu membuat kegiatan yang undangannya sifatnya terbuka gitu. Nah, dari situ kita kan bisa lihat apresiasi atau antusias dari pelaku. Nah, itu justru terbantahkan karena dalam 2 kali pertemuan saja itu cukup banyak kok beberapa budayawan, pemerhati budaya, pelaku seni, bahkan dari akademisi gitu juga hadir di Langgang Kuau untuk kemudian turut serta berdiskusi, turut serta membagi pikiran-pikirannya terkait kelangsungan ekosistem kebudayaan kita, terkhususnya kesenian gitu. Berarti untuk masalah lintas umur itu tuh terbantahkan sebenarnya. Nah, terbantahkan. Dan tidak ada niat pun untuk dari komunitas Langgang Kuau untuk mengkotak-kotakkan diri, enggak ada. Karena sebetulnya Langgang Kuau kita tidak berbicara spesifik dapur layaknya di seperti kantong-kantong budaya yang lain. Justru Langgang Kuau semacam ruang temu yang membagi pengalaman dari lintas spesifik kerja dapur-dapur komunal itu. Apa yang kemudian bisa diterapkan dari misalkan katakanlah Mumui punya komunitas Villa A. Villa A ini sudah berjalan 6 tahun. Apa sih pola-pola kerja dapur atau pola-pola kerja produksi atau tata kelola yang dijalankan di Villa A? Mungkin saja Villa A bisa mengambil dari satu komunitas, katakanlah komunitas yang berdomisili di Padang Pariaman, yang berdomisili di Solo, yang berdomisili. Nah, di ruang temu ini kita kemudian bisa mencurahkan pola-pola kerja untuk menguatkan setidaknya komunal-komunal yang ada di masing-masing kita gitu. Nah, kalau kemudian ya ruang-ruang komunal kita sebetulnya juga membangun ruang-ruang diskusi masing-masing, tapi itu sifatnya juga terkadang itu masih eksklusif atau kemudian sangat-sangat internal gitu. Kemungkinan untuk lebih terbuka di ruang yang lebih katakanlah netral untuk membicarakan beragam hal gitu, itu bisa kita dapatkan sebetulnya di ruang-ruang alternatif seperti Langgang Kuau. Dan harapan kita sebetulnya juga tidak terpusat ya Dayuang ya gitu. Harapan kita ruang-ruang yang mempertemukan lintas komunal, bukan milik komunal tertentu seperti ini juga hadir misalnya di kota-kota lain atau di kabupaten lain. Jadi nggak melulu diperbanyak gitu ya. Diperbanyak gitu. Harusnya. Kita memang butuh ruang ini lebih banyak lagi gitu. Nggak hanya satu di Langgang Kuau di sudut kota Padang seperti ini kan gitu. Nah, Puji, tantangan untuk Puji, di Pariaman kan Puji di Pariaman ke Padang gitu. Kenapa enggak menjawab tantangan Atma? Kenapa enggak buat pulau di Pariaman? Apakah Pariaman sudah punya gitu? Sebenarnya kalau untuk forum di Pariaman ya Joyuang gitu kan, sembari mungkin awak mencoba untuk bekerja sama kawan-kawan komunal di Pariaman, baik komunal maupun personal. Forum seperti kayak di Langgang Kuau itu mungkin hanya sebatas internal tadi itu dulu yang seperti yang dimaksudkan oleh Juatma gitu kan, karena berarti bonya itu Joyuang. Tentu kapasitas masing-masing daerah itu berbeda-beda dengan daerah-daerah lain. Kalau seandainya mungkin dibuat di situ tuh di Pariaman, ketakutan awak tuh salah satunya
peserta yang dari Pariaman itu sendiri biko ketek Joyuang gitu kan gitu. Dan kalau ibaratnya hanya lebih banyak yang mendengarkan gitu kan, dan sementara yang pemateri atau yang pembicara dari Pariaman sendiri pun masih minim gitu kan, sayang rasanya Joyuang. Nah, maksudnya mana kok ketika yang dimaksud makan ketika Pariaman, contoh kita Pariaman kan punya Pariaman dibuat sebuah kelompok seperti kumpulan untuk diskusi, dan tentu kawan-kawan dari luar daerah juga bisa hadir di sini kita. Apakah ada mungkin ke situ. Arah ke sini jadi nanti iya, kan. Nanti bakalan ke situ Joyuang, cuman di kini kok sedang proses pembekalan gitu kan. Jadi ketika mungkin kawan-kawan dari Padang, dari Payakumbuh, dari Bukit Tinggi, Solo atau Padang Panjang gitu kan, ketika tiba di Pariaman tuh kawan-kawan dari Pariaman tuh ada pembekalan awal. Ya sebab mau cari antusias di Langgang Kuau karena ternyata kawan-kawan daerah dari Pasaman, Aldo tiba hadir di situ kan, menjawab artinya ketika kau dibuat di daerah mungkin itu akan seperti itu loh yang terjadi ya. Nanti insya Allah tuh mungkin kalau seandainya sering berjalannya waktu, kalau seandainya kawan-kawan di Pariaman tuh siap untuk membuka forum diskusi seperti Ruang Temu Langgang Kuau, nanti bakalan kami undang gitu. Kalau kini kok banyak baratnya tuh Joyuang ya, secara aktivitas masih belum berani untuk memunculkan diri, belum memunculkan diri itu dalam artiannya tuh memunculkan diri sorang-sorang baru ya nak. Masih sorang-sorang dulu gini kok gitu kan, secara mungkin menyatukan secara forum tuh misalnya di Pariaman kok seni rupanya seperti apa sih, mungkin didiskusikan itu belum tipunya untuk Joyuang ya gitu. Yang penting tuh sebenarnya kemudian bahwa seperti itu kalau kini oke lah munculkan diri sorang-sorang, tapi ke depannya kan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan pribadi harus harus kepentingan bersama. Sebab istilahnya kan yang namanya ya kesenian lah, aktivitas kolektif lah, pasti komunal gitu kan, dan itu pasti harus bekerja sama lah dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, walaupun tadi di Sabiatma Puji adalah salah satu inisiator, kemudian lah mengikuti 2 kali kan, itu baru jalan 2 kali. Nah, merasakan manfaat seperti apa sih gitu di Langgang Kuau? Apakah cukup dengan bertemu dengan banyak orang, kenal dengan banyak link, berdiskusi? Apa sebenarnya yang menjadi sangat prinsip sehingga Puji merasa Langgang Kuau sangat dibutuhkan gitu? Kalau untuk diskusi pertama tuh mungkin menilai dari pertama tuh Joyuang gitu kan. Diskusi pertama itu kan persoalan diskusi tentang bagaimana sih proses kuratorial di Sumatera Barat gitu. Dan pembahasan itu memang harus bahas gitu. Jadi biar di Sumatera Barat tuh orang tidak hanya wah aku kurator lo gitu kan. Nah di situ tuh yang manfaat pertama makanya tertarik Langgang Kuau pertama itu Joyuang gitu kan. Wah, ini ternyata menarik pandangan dari beberapa daerah dan pandangan dari beberapa instansi yang terkait gitu. Jadi di situ pertama tertarik ke Langgang Kuau tuh, oh ini menarik loh, dan ini memang harus direalisasikan untuk ke semua khalayak umum gitu kan, terutama untuk penggiat seni dan budaya gitu kan. Habis itu yang kedua itu awak dipercaya sebagai moderator gitu kan. Nah di situ tantangan lo bagi awak bagaimana untuk mencari pandang-pandang orang yang tiba, dan orang-orang yang tiba di diskusi yang kedua itu pun bisa dikecian, ndak orang-orang sembarang loh dalam pemikirannya, dalam pandangan seni dan budaya. Ada Kang Tatang, ada Paan, ada Bang Cimai gitu kan, dan ada Albert gitu dari Gubuk Kopi. Nah, jadi awak bisa di situ mencari pemahaman bagaimana sih kawan-kawan yang di Gubuk Kopi gitu. Ada bagaimana sih yang di Danau Tumpah, ada bagaimana sih pandangan dari akademisi gitu kan, yang dilempar ke forum umum gitu kan. Dan itu memang harus ketahui Joyuang, biar bahati bonya itu yo. Mungkin ada beberapa strategi yang misalnya bisa digunakan, diadopsi, misalnya kayak konsep dari Gubuk Kopi, mungkin bisa awak adopsi atau gunakan untuk merujuk ke ini untuk wilayah-wilayah seperti Pariaman gitu kan. Nah, ketika tukar pikiran itulah makanya tak buka gitu kan. Tak buka awak, wah ternyata di kelompok A ini sudah seperti ini udah perjuangannya. Oh, di kelompok B ini sudah perjuangan, ternyata mungkin warganya yang kurang support gitu kan. Awak saling kenal masalah di ketika saling kenal masalah tuh makanya awak tambah timbul semangat untuk beraktivitas gitu. Sebenarnya ada pertanyaan cale yang beko Mbok ditanyakan apakah Atma atau Puji menjawab. Tapi sana ada yang menarik di suka sana, kebetulan yang tadi kan Ambo Sabui ini seniman instalasi yang luar biasa yang mensulap Langgang Kuau, kebetulan Sabantale ke Babini loh. Nah, Kapten Mut, seberapa penting sih keberadaan Langgang Kuau ke depan menurut Kapten Mut? Apakah cukup setahunku saja selesai? Dan untuk perkembangan seniman seni rupa Sumatera Barat, seberapa penting lo Langgang Kuau keberadaannya? Coba walaupun ke Babini harus bisa nyawe. Penting ya. Penting. Sedang mikir ini. Kuasa nak mikir ini enggak. Kalau untuk seberapa penting, cukup penting. Ya kan? Kalau harapan ke depannya itu ya semoga
bertahan lah gitu kan, nggak harus sampai dia sudah habis tahun kok habis gitu kan, kayak kontrak saya gitu kan. Nah, kalau bisanya harus ado tarik, nah duit tarik gitu. Malah berkembang sebenarnya seperti ini kicanan Mas sama Puji dah. Artinya ado kantong-kantong baru. Kok ado yang di tempat lain gitu kan. Kok biar lo harus dari Payakumbuh jalan kemari itu kan hanya untuk berdiskusi tiba ke hujan misalnya kan. Nah, Ambo pun agak heran, apakah seniman instalasi di Sumatera Barat kok hanya Kapten Mood? Kenapa setiap kegiatan selalu ada Kapten Mood gitu kan? Itu jadi masalah. Masih mencari perkembangan seniman instalasi hari ini gitu. Kalau instalasi sebenarnya banyak seniman instalasi itu. Tapi mungkin kurang banyak pengalamannya sih gitu. Pengalaman jam terbang atau kurangnya kesempatan enggak? Kesempatan bisa jadi salah satu. Nah, Mas sama Puji kayaknya harus memanfaatkan memberikan kesempatan ke kawan-kawan untuk saya. Ya, masalahnya masih banyak tuh. Puji enggak memberikan kesempatan kan lain namun enggak tahu kenapa. Seniman instalasi itu sebenarnya banyak loh gitu di Sumatera Barat kok gitu kan. Di setiap komunitas tuh biasanya ada beberapa orang beberapa perupa yang emang hobinya menggeliat di instalasi gitu kan. Cuman mungkin alun terpublis atau ya seperti tadi. Nah, kini kok bayang untuk Langgang Kuau akan ambil seperti nanti karya instalasinya kok. Apakah Kapten berencana ada pameran di sekolah untuk karya instalasi? Rencana ada. Ada. Tunggal atau kamu ajak kawan-kawan lain? Mungkin kolaborasi sama yang lain supaya menambah semangat dan power untuk yang lain-lain juga gitu. Oke, jadi target loh. Kalau ada target tak? Tahun kini, tahun besok atau sudah nikah atau apa? La Periodaji lah. La Periodaji tahunnya Tabilona. Okay. Ada menarik di sana karena Langgang Kuau tidak, kawan-kawan mungkin tidak memiliki dana atau anggaran yang gadang di sekolah. Ampun yang mempertanyakan sebenarnya sumber dana kawan-kawan dari mana kok, Mas? Sebab setiap diskusi pasti akan ada snack, akan ada iko, dan sampai detik ini kan pembicara tidak berbayar kok. Pemikirannya ke depan. Ya sebetulnya spirit awal Langgang Kuau kan karena ingin bergerak bersama, berkolaborasi dan ya artikan bertukar pikiran, distribusi pengetahuan, tata kelola dan seterusnya itu gitu. Artinya dampak-dampak dari keberadaan ruang temu Langgang Kuau sebetulnya juga besar dampaknya pada proses kreatif gitu. Proses kreatif penciptaan karya, katakanlah tadi Mumui Kapten Mood gitu atau Khairul Mahmud. Itu seniman instalasi. Ketika seniman instalasi bertemu dengan seniman musik, ketika seniman instalasi bertemu dengan pelaku seni media, pelaku seni pertunjukan, film gitu. Itu bukan tidak menutup kemungkinan dari wacana diskusi kita, katakanlah tematik khusus, kemudian mempertemukan mereka untuk kemudian berjejaring kan. Nah, sistem berjejaring ini yang kita harapkan karena dari ruang diskusi kemudian muncul kerja-kerja kolaborasi dan itu kita persilahkan dan sebetulnya kita harapkan gitu terjadi di ruang temu ini gitu. Kita di 2 kali forum itu juga kelihatan ternyata banyak seniman-seniman yang tersebar di kabupaten kota yang ternyata belum saling mengenal. Ternyata ada komunitas ini ya, bahkan di pertemuan sebelumnya dari kota yang sama gitu nggak kenal gitu kan? Belum kenal gitu. Nah justru kenalnya di Padang gitu, di Langgang Kuau. Nah ini kan menarik sebetulnya. Ada kerjasama proses kreatif yang akhirnya terjalin pasca sesi diskusi itu. Banyak hal yang sebetulnya ingin ya dengan pola mengalir ini, dengan pola kerja swadaya ini, kita juga sebetulnya kalau saya pribadi dan juga berdiskusi dengan beberapa teman-teman yang semikiran, kita membangun ruang atau katakanlah saya membangun komunitas, kemudian sekarang ikut serta menginisiasi Langgang Kuau dengan beberapa teman-teman, itu nggak pernah muluk-muluk Dayuang, karena hal-hal yang muluk-muluk, terlalu ambisi dan terlalu banyak hal-hal yang kemudian ditarget gitu. Saya pikir malah justru tidak jalan gitu. Justru mengalir berarti? Mengalir, justru kita mengalir gitu. Artinya. Tapi ada kalau ada target kan nggak lebih bingung kumat mah bahas warna kok. Ya sebetulnya target-target yang artinya proses mengalir itu ibarat dengan proses penciptaan lah. Artinya kita butuh waktu kemudian pengendapan, diskusi, kemudian bertemu, merencanakan sesuatu hal itu tidak kemudian yang ditarget muluk-muluk dulu gitu. Nggak, maksudnya ketika Iko mengalir bukan berarti Langgang Kuau tidak punya program jelas kan? Program yang jelas pasti gitu. Artinya tapi kita tidak akan terlalu memaksakan bahwasanya 5 tahun ke depan kita capaiannya ini, 10 tahun ke depan capaiannya ini, enggak. Karena prinsipnya justru sesuatu hal yang kemudian dibikin terlalu muluk dan itu kemudian
justru saya pikir itu justru menghambat ya, karena kita tidak tahu. Hari ini kita bertemu dengan 2-3 komunal representasi dari personal yang representasi komunal. Kita tidak tahu, tiba-tiba saja itu justru mungkin mempercepat hal-hal yang kemudian katakanlah yang menjadi target tadi gitu. Artinya banyak kemungkinan yang tidak terduga sebetulnya dari ruang temu dan ruang diskusi semacam ini gitu. Bisa saja suatu karya lahir yang mulanya seniman A bertemu dengan seniman B di sini, kemudian dia memproduksi sebuah karya gitu. Walaupun mungkin secara spesifik Langgangko tidak diarahkan kepada labor penciptaan karya ya, tapi mungkin lebih pada labor proses wacana dan gagasannya gitu. Apa yang kemudian bisa kita kerjakan bersama gitu. Tapi Langgangko boleh enggak seperti itu? Kapten Mood ingin pameran seperti itu? Silakan. Atau mungkin ada pertunjukan? Bisa. Artinya kalau yang kita gagas pertama itu lebih pada produksi gagasan wacana yang kemudian tidak menutup kemungkinan beberapa kemudian karya teman-teman kemudian berpameran di sini. Siapapun kemudian bebas mengutarakan inisiatifnya untuk berbuat apa di Langgangkuau gitu. Artinya kita membuka ruang sebebas-bebasnya karena kita inisiasikan ini memang milik bersama gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan Dayuang tadi, karena dia sifatnya kolektif dan swadaya, ya pengelolaannya juga swadaya dan kolektif. Contoh, Kapten Mood bisa kemudian mengkreasikan beberapa bahan-bahan, katakanlah limbah-limbah atau kemudian hasil karya dia di instalasi bekerja sama dengan Impesa Dance Company sebelumnya. Nah, itu kan yang kemudian kita bisa lihat di sini ada saung-saung, ada pondok, ada beberapa ban-ban bekas. Itu semua sebetulnya ya kerja swadaya tadi. Teman-teman inisiatif awalnya mungkin dari sebuah karya, asas kebermanfaatannya tuh ada. Nah, dari sebuah karya kemudian dibawa ke sini, kemudian muncul lagi beberapa teman-teman seniman untuk merespon gitu. Bahkan pertemuan-pertemuan itu ya kita masih menggunakan sistem badonce untuk makan, untuk kemudian biaya akomodasi selama di sinilah gitu. Itu masih menggunakan sistem badonce dan tidak ada paksaan kepada teman-teman. Siapa yang kemudian ikut serta silahkan. Ada latahnya awak dan itu real yang awak hadapi hari ini. Ketika membuat sebuah kegiatan akan selalu kemudian ujung-ujung menyalahkan pemerintahan ada perhatian ke kau. Tanggapan Mahatma terkait kau. Apakah Langgangko jauh merasa serpo itu? Ya, harus jeli ya melihat kemudian seniman jelas wilayah penciptaan kreatif dia secara personal seniman itu akan jelas dia melihat sesuatu hal tentu daya kritisnya kuat gitu. Cuman persoalan ya kita sering ya lihat kemudian kelatahan yang Dayuang maksudkan mengkritisi pemerintahan, tidak ada keperhatian terhadap seniman. Cuman kan kita harus melihat ya pangkal pokok persoalan itu di mana gitu. Kadang-kadang persoalan-persoalan tidak diperhatikan oleh pemerintahan ini kadang-kadang kita generalisir. Ada satu studi kasus yang kemudian dibawa jadi persoalan yang dibesar-besarkan dan kemudian seolah-olah katakanlah dari satu studi kasus ini kita tidak membutuhkan pemerintah. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sebetulnya juga jadi saya pikir harus dilihat dulu gitu, dilihat akar persoalannya gitu. Jangan kemudian saya pikir daya kritis ini perlu dipertahankan tapi jangan kemudian dipukul rata. Dari satu studi kasus yang memang kita harus melihatnya secara kritis tapi tidak kemudian harus dipukul rata. Katakanlah di program berikutnya kita masih bicarakan hal itu gitu. Nah, kebijaksanaan ini saya pikir juga harus ada dalam posisi pekerja seni, pegiat budaya ataupun seniman gitu. Nah, ada celai. Itu kamu berpikir apakah itu bentuk kelatahan awak di Sumatera Barat? Lagi musim kini bek festival. Siko bek festival tu bunyi no festival iko. Langgangko apakah berpikir juga untuk membuat sebuah festival ke depannya? Nah, karena dalam konsep mengalir tadi kita nggak bisa bilang bahwasannya hari kini awak membuat forum diskusi saya ke depan apakah kita akan membuat festival atau tidak. Ya karena kemudian dia mempertemukan banyak komunal, banyak personal, banyak ide, banyak gagasan yang lahir setelah itu. Kalau kemudian kita mau menggerakkan bersama, kenapa tidak gitu. Nah, persoalan festival yaitu tadi justru kan kita ingin melihat banyak pergerakan tumbuh, banyak ruang-ruang tumbuh gitu. Kalau saya personal sih tidak persoalan banyak lahir festival ini, festival itu. Persoalannya kan kebertahanan, kontinuitas, kemudian visi misi dari penyelenggaraan dan capaian-capaian kekaryaan. Iko yang ambo jadi
jadi pemikiran dan bahwa ketika awak latah membuat festival hanya mengharapkan sebuah festival tagak udah selesai, tapi keberlangsungannya kan aja selama banyak yang seperti itu terjadi. Nah, melihat kondisi kok sebetulnya Matma menilai seperti apa dan apa beko ke depannya di Langgang Kuau, apakah akan seperti itu mencari kondisinya gitu. Ya, kalau soal kelatahan itu ya pada akhirnya kan dia akan seleksi alam ya gitu. Kalau kemudian visi misinya tidak diiringi dengan gagasan yang kuat gitu. Festival kau ini cari piti kok. Nah, itu tergantung visi misi penyelenggara gitu. Tergantung visi misi penyelenggara. Macam lihat serpoa kini gitu, Sumatera Barat. Festival untuk cari piti saja atau memang ada keberlangsungan yang diharapkan dari festival tuh? Gitu? Banyak sih, Dayuang, banyak hal. Ada memang yang festival yang memang dikhususkan untuk mencari piti. Ada ya. Dan ndak lo bisa kemudian harus harus kemudian iko salah, iko batua gitu. Karena ya pada akhirnya kemudian dia akan seleksi alam. Visi misi yang kue untuk kemudian membangun kebersamaan, membangun kerjasama dan memikirkan ekosistem yang lebih besar itu akan kelihatan gitu. Tapi kalau kemudian penuh intrik, penuh ambisi, penuh misi terselubung, saya pikir ya semuanya ndak akan pernah lama. Agak 3 kali sampai kali gitu. Di Pariaman banyak festival enggak Puji? Cerbiti? Kalau untuk di Pariaman ya mungkin alih seketik lu joyuang ke alih lah. Kalau untuk dalam pandangan awak yang awak ketahui ya mungkin dengan sebesar setinggi ke pengetahuan kan seni itu adalah untuk pasar gitu. Seni itu adalah untuk seni gitu kan gitu. Dan mungkin untuk kini pun tidak menutup kemungkinan munculnya gaya baru. Yo seni itu bisa untuk dipasarkan, bisa untuk disenikan gitu. Nah, jadi mungkin enggak bisa misahkan mengotak-ngotakkan itu gitu. Tapi kalau dalam misalnya kalau seninya tujuannya hanya untuk mencari kepiang, itu memang enggak ada yang bertahan tuh Bang. Karena tujuannya salah gitu ah. Ibaratnya emang ada. Oh ya, banyak Bang. Mungkin kalau dicari di Pariaman. Di Pariaman ada. Ada tuh. Pengakuan tuh penting ya, Boy. Jadi kalau untuk di Pariaman sendiri, kalau berarti Boy itu Joyong ya. Kalau festivalnya yang memang benar-benar konsisten gitu kan, dan itu memang dibentuk sama kelompok independen seniman atau budaya gitu kan, yang bisa dikecian, yang yubana menumbuhkan ekosistem tuh bana Joyong gitu. Lalu masuk bawa ada gitu. Tujuannya itu masih berarti Boynya itu ya hanya sekedar mengadakan pesta gitu. Show off saya. Sebatas euforia gitu. Karena kalau awak pribadi secara menggarap di dalam kelompok itu gitu kan, awak ada step by stepnya tuh gitu kan. Ada langkahnya yang harus awak lalui, nggak hanya sekedar kadang habis itu yang selai gitu. Orang lah heboh ya, apakah permasalahan internal atau permasalahan eksternal gitu. Ada step by step yang sudah lalui sehingga mungkin bagi orang-orang di sekitar tuh memang lah jadi kebiasaan jadi Joyong gitu kan. Kalau untuk bicara festival sebenarnya di Minangkabau kok, di Sumatera Barat kok namun saya butuh mungkin Joyong gitu. Kalau besok dulu kan Alek Nagari gitu. Alek Nagari itu justru malahan banyak pengunjungnya orang-orang. Namun itu kayo. Gitu. Nah, acara itu gitu ya. Acara itu gitu saya gitu. Mungkin kalau festival kok bunyinya agak sedikit lebih wah gitu. Lebih mengindonesia gitu kan, lebih tipe kesannya tuh. Traveling gitu. Dan justru malahan kalau festival kok kecenderungannya tuh memang kecenderungan industri kepariwisataan itu yang Joyong gitu. Menarik tuh kepariwisataan. Kepariwisataan maksud itu kan tibonya tuh misalnya tamu aku ke Pariaman gitu. Ketika di Pariamannya mencari pantai. Nah, mungkin selainnya mencari pantainya mempunyai festival yang misalnya kunjungi di situ tuh gitu. Nah, sementara gitu kan, apakah festival itu bisa menghidupi orang-orang di sekitar kan belum tahu. Tujuan festival kalau kini-kini itu kan dalam tata kelolanya kan harus bisa untuk menghidupkan orang-orang. Menghidupi yang punya festival lah. Mungkin bisa jadi menghidupi yang punya festival. Idealnya gitu festival itu bisa menghidupi masyarakat di sekitar, gitu. Seperti itu nak. Mungkin seperti itulah kurang lebihnya Joyong. Oke. Sana terakhir Ambon statement dari Mahatma Muhammad terhadap Langgang Kuau, mungkin ada bisa disampaikan apa? Ya, kalau Ambon sih secara salah seorang ya gitu, dan harapannya tentu setelah berdiskusi kurang lebih 4 bulan terakhir lah dengan keberadaan Langgang Kuau ini, sekali lagi kita tidak mengharapkan hal yang muluk-muluk doh, Dayuang. Kalau kita ingat beberapa kawan-kawan lah melakukan kerja-kerja untuk membangun komunal dan kantong-kantong kebudayaannya di masing-masing ruang, kita tentu harus beralih ke fase berikutnya lah. Fase berikutnya adalah bagaimana kita, karena
kalau dalam pengalaman dalam berkomunal atau melakukan setiap gerakan yang kaitannya dengan kerja-kerja kebudayaan itu tidak mungkin doh awak tagak surang atau kemudian awak mengupayakan surang harus ada ruang-ruang yang justru awak justru membagi pengalaman-pengalaman atau justru mengambil pelajaran-pelajaran dari apa yang di kerajaan di kawan-kawan sekitar atau lingkungan terdekat awak gitu. Kalau kemudian tidak ada hal-hal yang kemudian justru awak bagi serupa itu, yo seolah-olah awak awak mencari awak lah gadang surang seolah-olah gitu. Padahal banyak hal yang sebetulnya bisa awak serap dari kawan-kawan, dan itu ruang itu sebetulnya harapannya ketika menginisiasi keberadaan Langgang Kuau gitu. Awak mendapatkan atau belajar lebih banyak lagi dari kerja-kerja komunal, kerja-kerja pergerakan kawan-kawan yang lain gitu. Harapan ke depan ya justru Langgang Kuau bisa sebagai ruang alternatif yang dampaknya memang kemudian memperkaya setiap orang yang kemudian hadir pada pertemuan-pertemuan atau diskusi-diskusi sehingga kemudian kerja koneksi jejaring itu bisa semakin banyak gitu. Ke depan Langgang Kuau mudah-mudahan justru banyak ya Langgang Kuau yang lain, justru dampak dari diskusi setelah banyak komunal justru banyak ruang alternatif muncul. Diharapkan Langgang Kuau paling tidak jadi salah satu fondasi lah untuk kemudian mempercepat gerakan-gerakan itu sehingga ekosistem awak jalan. Tata kelola yang selama ini awak sadari itu salah satu kelemahan awak dalam pengelolaan, apakah katakanlah pengelolaan sebuah event, pengelolaan sebuah penciptaan proses kreatif kekaryaan, itu setidaknya justru terjembatani dengan adanya ruang-ruang diskusi seperti itu. Oke. Puji ada taman? Mungkin ada seketik Ibu Yuang. Kalau untuk Langgang Kuau aku sendiri, berarti bukunya itu ya. Memang betul dibilang sama Bang Atma gitu kan, bisa bentuk mengembangkan bernak pinak lah forum-forum diskusi Modeko Ibu Yuang gitu kan, karena ya balik ke apa yang sampaikan dari awal ya gitu kan. Pelaku banyak gitu. Tapi misalnya Bang Mui gitu di membuat instalasi gitu kan. Ketika presentasi karya mungkin dia hanya mengemukakan ego gitu. Nah kini mungkin lah saatnya wak di Sumatera Barat masuk ke wilayah kajian-kajian seni lah gitu. Dan mungkin salah satunya dalam bayangan awak ketika di Langgang Kuau itu adalah itu ruang temu gitu. Karena lah dua kali forum itu dibuka, dan itu memang orang yang hadir itu memang sangat bermanfaat gitu. Untuk membuka pandangan bagaimana sih forum kajian awak atau forum diskusi awak di Sumatera Barat gitu. Mungkin itunya Ibu Yuang. Kapten ada tambahan? Pas. Mantap. Sana, jadi sebetulnya diskusi Langgang Kuau itu biasanya setiap bulan di minggu ketiga ya. Nah infonya mungkin sana bisa follow IG Langgang Kuau, atau di Facebook juga ada Langgang Kuau, Facebook Langgang Kuau, ketik saja di Facebook Langgang Kuau, infonya selalu ada di sinan, dan informasi yang tersebar dalam bentuk poster atau apa itu merupakan secara tidak langsung adalah undang untuk sanak sadunya, dan itu terbuka untuk umum, tidak harus kalangan seniman atau hanya penikmat saja, mungkin bisa seperti itu mungkin barangkali ya. Lah sana terima kasih banyak Nanjale Muhammad lah hadir di situ, ada Puji di situ, ada Kapten Mut lah masuk di Pot Bungo, dan kita tunggu anak-anak muda kreatif lainnya lah sana. Lah. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih